Setiap insan itu memang pada dasarnya berada dalam zona kerugian. Kalau orang ingin keluar dari zona kerugian, Allah berikan resep. Illalladzina amanu, kecuali orang yang mau beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus gurunda kita Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita masih menyambung dan menyempurnakan tema bulan lalu, yaitu mengenal potensi dasar dalam diri seorang insan. Ya, kalau di pertemuan bulan yang lalu kita membedah ayat-ayat suci Al-Quran di seputar perbedaan kata bashar dan insan. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan merenungkan panduan-panduan dasar dari Al-Quran tentang potensi dasar setiap insan. Kita akan buka mulai dari Quran Suratul Asr, ya. Quran surah apa? Surat Al-Asr. Di mushafnya kita buka halaman 601. Kita mulai dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahli Fatihah, yaitu Allah jadikan kita ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti as-siratal mustaqim. Dan tak lupa kita niatkan juga bacaan surat Al-Fatihah ini untuk orang yang mewakafkan Masjid Al-Mahdi ini, baik tanahnya, lahannya, hartanya, bangunannya, begitupun pemilik asal tanah ini dan yang sudah meninggal dunia. Tentunya kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan sebab majlis Quran di pagi hari ini, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah curahkan rahmatnya, tumpahkan ampunannya dan berikan keridhaannya, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para donatur yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan Allah berikan rezeki yang luas, rezeki yang halal, berkah keluarganya. Dan untuk memang mengasuh masjid ini, khususnya para guru-guru kita yang mengajar di Masjid Al-Mahdi, tak lupa khususnya gurunda kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, Allah anugerahkan sehat afiat, panjang umur fi taatillah wa taat Rasul. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah. Jalibah kulli khair, dafi ali kulli syarr, wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, sudah dibuka surat Al-Asrnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan lalu telah saya sampaikan bahwasanya kata insan dalam Al-Quran terulang lebih kurang insyaallah 63 kali. Berapa? 63 kali. Subhanallah. Dari 63 kali ini kata insan boleh dikatakan mayoritas atau keseluruhan kata insan ini digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna yang negatif, tidak ada yang positif. Kata insan, subhanallah ya, 63 kali diulang-ulang ya, al-insan, insanun, insanan ya, itu semua Allah gunakan untuk makna yang negatif. Berarti memang pada dasarnya, baik nanti Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang asal penciptaannya, materi dasar asalnya, atau Allah jelaskan tentang penyebabnya, Allah jelaskan tentang solusinya untuk keluar dari keburukan tersebut. Yang penting kata insan dalam Al-Quran terulang 63 kali hanya menunjukkan makna yang, atau penggunaannya untuk menunjukkan makna yang tidak positif. Salah satu contoh yang sering kita ingat terulang di setiap mimbar, pertemuan, khutbah, ceramah, pengajian, apa yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 28. Kalau di mushafnya mungkin ayat 8a halaman 83. Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa Allah senantiasa berkeinginan untuk memberikan keringanan terhadap manusia, khususnya orang-orang beriman.
Tuh lihat coba, orang beriman Allah begitu perhatian. Allah hanya menginginkan orang-orang beriman ini mendapatkan keringanan menjalani ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kadang lucu, kalau manusia kepengen orang beriman itu berat ngejalanin apa? Ngejalanin ajaran agama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghendaki memberikan keringanan terhadap orang-orang beriman. Apa pasal? Apa sebab? Karena Allah beritahukan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat lemah. Kalau namanya lemah, ibarat kata memikul beban diri sendiri aja udah nggak bisa, apalagi ditambah beban dari luar. Ini gambaran tentang asal penciptaan manusia. Itu tolong handphonenya jangan di atas Quran. Itu. Nah, kalau mau pindahin ke Qurannya dulu. Nah, nggak ada yang lebih agung, lebih mulia dari Al-Quran. Baik. Nah, sekarang kita udah kenal sebagaimana Allah Ta'ala kenalkan pada kita tadi. Kita udah jelas sebagaimana Allah jelaskan dalam An-Nisa ayat 28 tadi. Sekarang kita belajar mengenal potensi dasar buruk setiap insan. Agar apa? Agar saat melihat ada hal yang buruk yang ditampilkan oleh manusia, pertama, kita bercermin bahwa itulah kita. Ada orang nih berperilaku buruk yang kita nggak suka melihatnya, maka itulah cerminan kita harusnya. Tuh, dia begitu aja kita nggak demen. Lah sama, kalau kita begitu juga orang lain nggak demen, kan begitu ya. Cuma kadang-kadang kita ini bukan melihat sisi itunya, hanya menilai orang lain ya dengan perilakunya. Tuh, ada orang di depan kita terkenal medit banget orang, bukan kita bercermin, malah emang dasar tuh orang medit. Lah itulah dirimu, paham gak nih? Itulah seorang insan. Ketika dia berperilaku buruk yang kita tidak suka, itulah insan, dan kita sama dengan dia. Nah, kalau memang belum bisa bercermin dari hal yang buruk yang tampil dalam perilaku orang atau penampilannya, maka paling tidak janganlah kita berlebihan ketika heran melihat keburukan orang. Karena apa? Itulah dasar, potensi dasar manusia. Kalau bahasa saya punya guru ya, Abina Kyai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin bilang, nek delok elek wong ojo gumun, mergo yo iku menungso. Kalau ngelihat sikap, sifat, penampilan, perilaku buruk orang lain, jangan berlebihan ketika menyikapinya. Kenapa? Karena itulah potensi dasar manusia. Namanya juga manusia. Boleh paham nih? Di antaranya apa? Nih yang Allah sebutkan dalam Quran, suratul Asr. Nah, suratul Asr ini saking pentingnya untuk jadi bahan renungan dan kita amalkan dalam kehidupan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, sepertinya surah yang ayatnya cuma beberapa ayat ini, 3 ya, 3 ayat ini nggak salah kalau ini adalah sepertiga ajaran Islam. Tuh, 3 ayat doang itu sepertiga ajaran Islam, sepertiga dari 2/3. Penting sekali untuk direnungkan, dihayati dan diamalkan. Allah berfirman dengan sumpah, wal asr, diterjemahkan demi waktu. Sebetulnya kata asr itu sesuatu yang diperah. Asara ya'siru, asiran. Kalau dalam bahasa Arab, jus buah, jus sayur,
Itu apa namanya? Asir. Di blender, diperah, diambil saripatinya, itu namanya apa? Asir. Lalu digunakan untuk arti waktu, seperti waktu asar. Disebut asar karena energi orang sudah diperah sejak pagi. Nah, sore itulah rasa lelahnya mulai terasa. Nah, waktu seperti itu juga menguras, memeras energi dan usia kita. Maka ketika dikaitkan dengan ayat berikutnya bahwa manusia dalam keadaan rugi, siapa mereka? Yang tidak memerah energinya, usianya dalam kebaikan. Nah, kita bukan ambil dari sisi itunya pemahamannya, tapi dari mengenal ayat yang kedua tentang pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, potensi dasar manusia itu apa sih? Innal insana lafi khusr. Sungguh al-insan itu lafi, benar-benar berada di dalam. Di dalam nih. Di dalamnya. Dalam apa ya? Khusrin, berada, benar-benar berada di dalam kerugian. Zona kerugian itu yang selalu mengelilingi seorang insan. Tuh. Jadi kalau ada apa-apa kerugian yang berlaku dalam diri kita, jangan terlalu putus asa, nelangsa, meratap, nestapa. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya berada dalam zona kerugian. Udah. Ini dagang seminggu gak ada untung-untungnya, ya kamu sedang gerutu-gerutu. Lah emang juga kita manusia ini apa? Jangan dagangannya, manusianya sungguh berada dalam kerugian. Cuma kan namanya orang nggak mau rugi terus-terusan. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Sepanjang hidup rugi mulu, mau nggak? Mau nggak? Ya, sesekali untung apa? Itu ya. Paham nggak nih? Jangan rugi mulu, jangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah memberitahukan bahwa setiap insan itu memang pada dasarnya berada dalam zona kerugian. Kalau orang ingin keluar dari zona kerugian, Allah berikan resep, ya kan? Ini kata Al-Quran coba. Habis kasih tahu, nih jeleknya begini, ada solusinya. Yang mau keluar, amalin ayat ketiga dari Quran suratul Asr. Apa? Satu, illalladzina amanu, kecuali orang yang mau beriman. Tuh. Jadi iman itu ya indikasi pertama yang dapat mengeluarkan seorang dari kerugian. Iman itu pertama. Jadi iman itu contoh gini ya, contoh. Ini usaha nih, sebulan gak ada untung. Dagang apa aja rugi. Ini zahirnya rugi nih. Tapi kalau kita sikapi dengan keimanan kepada Allah, keluar kita dari kerugian. Kedua, jualan rugi mulu zahirnya. Tapi alhamdulillah, rugi buat saya, orang lain menikmati keuntungan. Betul tidak? Betul nggak? Kalau kita kerugian, orang lain untung nggak? Untung kan? Ya kan? Kan begitu emang. Hidup begitu, sepasang-pasang. Contoh, dokter buka klinik, praktek berobat, ya nggak? Saya mau tanya, kalau nggak ada yang sakit, sedih nggak dia? Nggak sakit berobat, sedih nggak? Dokter sedih nggak? Nggak ada berobat deh. Sebulan nggak ada pasien, orang nggak ada yang sakit sekampung, sedih nggak tuh dokter? Ya Allah dah. Tuh. Tapi bukan berarti dia senang di atas penderitaan orang lain. Allah sudah atur, ada yang sakit, berobat. Ibarat tapi nih, kalau dia rugi mulu, nggak ada yang berobat, orang dagang nggak ada yang beli. Tapi sisi lain, yang pihak sebelah menikmati nggak? Menikmati. Dia imani, ya Allah alhamdulillah,
Tuh, kata dokter nih, nggak ada orang yang sakit. Emang sayangnya rugi. Bayar asisten, betul nggak? Bayar listrik, bayar kontrakan, betul nggak? Ya, anak buah perlu gaji, betul nggak? Obat dari apa namanya? Dari farmasi, nggak ada yang beli. Sedih nggak? Rugi nggak tuh dokter? Rugi. Tapi kalau berangkat iman, alhamdulillah, orang sehat semua. Mudah-mudahan pada apa namanya afiat, pada bisa taat dengan kesehatannya. Itu iman. Saat itu dia untung rugi. Untung dia, karena menyikapi kerugian itu dengan keimanan. Itu begitu. Nggak ada yang beli. Alhamdulillah, emang udah begini. Karena rezeki itu kan Allah yang atur semua. Tahu nggak? Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nih kakeknya Habibana Ali itu, dalam sebuah pesan syairnya bilang, alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun yadaik. Sesuatu yang bukan bahagian kita kagak bakal nyampe sama kita. Paham nih? Sesuatu yang bukan rezeki kita nih, alladzi li ghairik, yang jatahnya orang lain, lan yasil ilaik, kagak bakal nyampe ke kita. Hatta law ta'ibta fima ta'ibta ma zadaka walau fatila. Ada orang Arab bilang begitu. Kalau yang bukan rezeki kita nih, kita ngos-ngosan usaha juga nggak bakal dapat bertambah walaupun seujung menang. Seujung menang gede nggak? Ujung menang gede nggak? Ujung menang gede apa kecil? Nggak dapat tambahan walaupun seujung menang, nggak bisa dapat. Tapi al-walladzi qusim lak hasilun ladaik, yang udah bahagian kita angkat tangan doang nih, nyampe dia. Belum kerja, angkat tangan doang, nyampe. Tuh. Dulu ada dua orang diskusi debat antara guru sama murid, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kan pernah saya cerita tuh, ya enggak? Bagaimana? Kata Imam Syafi'i, guru, udah ngajinya cukup dulu dah. Sekarang wayahnya kerja, usaha, supaya dapat bisa makan yang enak. Kata Imam Malik, lah saya cuma punya kemampuan usahanya, ya, upayanya yang ngajar doang. Insya Allah kalau saya ngajar, ntar juga Allah atur rezekinya. Yang penting pagi saya udah berusaha bergerak dengan mengajarkan ilmu. Ya nggak bisa, kata Imam Syafi'i, harus ada badan gerak juga, kerja usaha. Kalau kagak, bagaimana mau nyampe dapat rezekinya? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah guru, anak pamit. Imam Syafi'i keluar dari majelis ilmunya, pamitan sama guru. Ngapain dia? Mau jemput rezekinya Allah Ta'ala. Kan rezeki perlu jemput. Iya, tapi juga ada sawayahnya. Rezeki dah datang sama kita min haitsu la yahtasib. Yang penting menjaga ketakwaan diri. Keluar Imam Syafi'i dari kerjaan, dapat dah kerjaan hari itu. Apa itu? Metik anggur di kebun. Ya, ada gajinya. Setiap sekian kilo dapat sekian. Dah. Gila Imam Syafi'i bawa rezeki nih pulang. Lagi itu dapat anggur sekalian. Nah, ana buktiin sama guru ana nih, Imam Malik, ya kan? Kalau nggak kerja, nggak usaha yang sifatnya apa namanya material atau fisikal, nggak bakal bisa nikmatin anggur, gitu. Girang dia, pulang bawa anggur, mau nunjukin sama guru. Assalamualaikum, Imam Malik. Waalaikumsalam. Muhammad, ada kabar apa? Guru, ada pulang kerja nih guru, ya kan? Dapat tuh upah nih guru nih kerja nih, bonus anggur. Nih buat guru nih, ya kan? Ada mau buktiin nih, kalau nggak gerak, nggak kerja, kagak datang rezeki. Nih guru, nikmatin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ana nikmatin. Aneh buktiin juga kan? Aneh nggak pakai kerja ke pasar, ke kebun, dapat anggur. Dari mana? Dari itu berdoain. Betul nggak? Itu gambarannya kayak gitu. Ya. Jadi sikapi dengan iman. Kalau kita sikapi sesuatu dengan iman, udah deh, kita keluar dari zona kerugian. Udah rugi, nggak beriman pula, timbang ibarat kata
kayak orang jatuh ketiban tangga. Makanya Allah beritahukan iman itu yang pertama yang bisa mengantarkan kita keluar dari zona kerugian menuju keberuntungan. Alhamdulillah. Cuma iman perlu paham nih, iman itu bukan cuma pengakuan. Iman itu rangkaiannya 3. Ucapan, pengakuan. Yang kedua, hati membenarkan. Yang ketiga, badan mempraktekkan, membuktikan. Setiap pengakuan itu menuntut pembuktian. Maka coba lihat nanti di Al-Quran suratul Hujurat. Surah apa? Al-Hujurat. Ayat berapa itu? Ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, halaman 517. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurun rahim. Ayat kenapa nih? Tentang pengakuan iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, kita orang beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Assalamualaikum. Nggak ada kupi-kupi, Bang Arif. Air putih panas, Bang Arif. Sama kupi, ya. Kita ini beriman? Beriman. Awas, ngaku kan? Jangan sampai pengakuan ditolak sama Allah Ta'ala. Coba nih, ini kan ayat turun 1400 tahun yang lalu. Pelajaran buat kita nih. Kita jangan sampai jadi seperti orang Badui, orang suku dalam, pedalaman yang berkata, berucap amanna, kami telah beriman. Allah bilang, Rasul bilangin, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami baru tunduk, kami baru masuk Islam. Apa sebab? Iman belum meresap ke hati. Ya Allah, tuh, ini kan orang-orang pegunungan, pedalaman yang baru masuk Islam saat itu. Nah, kita dari lahir, mak bapak kita Islam, ayah ibu kita nikahnya cara Islam, terus kita 4 bulan diselamatin, 7 bulan diselamatin, 7 bulanin, lahir diazanin, udah gitu dikekahin, disunatin. Terus kalau kita kayak gini gimana kira-kira? Sedih nggak? Ente belum beriman. Kata Allah, kita belum beriman. Bilang baru masuk Islam. Lah udah aki-aki. Allah nggak ngakuin keimanan kita, cuma disuruh bilang masuk Malu nggak kira-kira? Sedih nggak? Lalu kapan iman itu dikatakan bisa mengaku beriman? Kita nih boleh ngaku orang beriman. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, kalau udah pada taat sama Allah, taat sama Rasul, baru disebut orang beriman. Kalau belum taat, baru imannya pengakuan doang, Islamnya baru KTP. Tuh, kapan aku keimanan Allah Ta'ala? Saat udah taat kepada Allah, taat kepada risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, itulah layaknya disebut beriman. Ada nggak cirinya lagi mukmin sejati? Ada. Di mana ayatnya? Setiap ayat yang Allah sebutkan, contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Ciri orang beriman nih, yang benar-benar beriman, cirinya disebut nama Allah, hatinya bergetar. Coba kita pegang, ayo, tangan kanan, jamaah, tangan kanan taruh di jantung kita nih, dada kiri kita, nih kiri nih, sini nih jantung nih, jantung. Coba disebut nama Allah, dengerin aja. Ada sebut nama Allah, bergetar nggak? Bergetar nggak nih? Aduh, kalau belum mukmin sejati kita, baru aku doang. Jam 4:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget kita, Allah, hati gemeter. Ya Allah, udah subuh. Nah, itu ciri orang beriman. Ada panggilan Allah, hati gemeter. Ayo, kalau belum gemeter, belum beriman. Artinya berimannya baru abal-abal. Karena itu kan innamal mu'minun, yang namanya mukmin sejati. Makanya orang dulu tuh diantara amalannya pagi atau mau tidur, itu tangan taruh di dada kiri, bacanya apa? Allah doang. Allah, 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 Allah. Biar hatinya gemeter. Jadi kalau mau ngapa-ngapain bikin dosa disebut takut lo sama Allah, berhenti deh. Gak berani udah, takut gemeter disebut nama Allah. Tuh, boleh paham jemaah? Kira-kira kita udah gemeter belum? Ada cerita lagi. Di mana? Quran suratul Ahzab. Ketika Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Quran suratul Ahzab ayat 36 halaman 428. Maaf, 423 tuh, 423 dibuka dah Qurannya, ada di situ. Allah sebutin tuh, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Itu kalau terjemahnya tidak patut, itu salah. Wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh ada, mustahil ada. Itu arti wa makana, bukan apa namanya, apa itu? Tidak pantas, bukan nggak pantas, bukan kagak boleh, mustahil ada, tidak mungkin berlaku. Bagi siapa? Bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tuh, apa yang nggak boleh, apa yang nggak berlaku, apa yang nggak mungkin ada? Kalau Allah sudah bikin ketetapan, Rasul udah bacain itu ketetapan, lalu dia cari apa? Cari pilihan lain, kagak boleh. Itu cirinya bukan orang beriman. Kalau masih cari-cari pilihan lain, namanya orang munafik. Allah bilang A, dia mau cari A setengah. La ilaha illallah, A setengah. Apalagi berani pindah ke B. Allah bilang A, dia cari B. Itu bukan ciri orang beriman. Itu ciri orang munafik. Nah sekarang di mana itu ketetapan Allah Ta'ala? Ketetapan Allah itu adanya di Quran, wan. Jadi kalau mau tahu apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan, baca dan belajar Quran, wan, supaya kita tahu apa yang Allah tetapkan. Boleh paham jemaah? Boleh paham? Itu Quran pentingnya di situ. Jadi Quran
bukan cuma wiridan doang, sehari 1 juz. Bagus bacaan, cuman Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi diapain? Dipelajari, dihayati, dan diikuti ketetapan Al-Quran. Contoh ayat misalnya ada firman Allah Ta'ala nih, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Contoh tuh ya, itu ayat sering sebutin. Nah, itu namanya orang yang beriman. Kalau kita mau keluar dari zona kerugian yang merupakan dasar potensi bagi setiap insan, ayo kita beriman kepada Allah. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan mau beramal amal soleh. Ingatkan apa arti soleh? Jemaah, ibu, bapak, ingatkan arti soleh? Soleh artinya nyocokin. Soleh artinya sesuai, cocok, sesuai dengan apa? Dengan ketetapan Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Ya Allah, Bang Arif, terima kasih, jazakallah khair. Habib Ali, ada kopi, ada air putih. Jamaah nggak dapat Bib, jamaah Bib? Hah? Kasihan deh jamaah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia dapat Quran seger kan? Kenapa? Quran itu ruh. Quran itu nama lainnya apa? Ruh. Sesuatu bisa hidup kalau ada ruh. Kita punya ruh nih, cabut sama Allah Ta'ala, mati kita. Namanya bukan lagi Fauzan, bukan lagi Ali, bukan lagi Muhammad. Namanya apa? Mayit. Kenapa? Ruhnya udah berpisah. Nah, kita ini punya ruh. Kita punya ruh untuk kehidupan. Nah, Allah beritahukan nama lain Quran itu ruhan min amrina. Jadi kalau kita sering baca, belajar, menghayati Al-Quran, ruh kita makin hidup. Kalau kita kagak mau belajar Quran, ruh kita mati. Kelihatannya hidup, padahal kayak orang mati. Betul gak nih? Alhamdulillah. Nah, jadi amal soleh, beramal yang cocok, yang sesuai dengan yang memerintahkan kita beramal soleh. Siapa itu? Allah Jalla Jalaluh. Maka arti lain beramal soleh, beramal yang sesuai dengan Al-Quran. Lagi-lagi Quran. Yang ketiga, yang mau keluar dari zona kerugian, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqq. Bapak, Pak, apa? Ibu, kita ini namanya makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri, mesti perlu butuh sama yang lain. Betul nggak? Betul nggak nih? Maka kata Allah, resep keluar dari zona kerugian itu satu sama lain. Saya sama Anda, suami sama istri, istri sama suami, abang sama adik, adik sama abang, jamaah sama jamaah, tetangga sama tetangga, warga sama warga, saling berpesan untuk berpegang kepada nilai-nilai kebenaran. Tawassaw bil haq. Nah, sedangkan arti al-haq itu cuma satu, yaitu kebenaran yang pasti dan pasti benar. Dan kebenaran yang pasti benar, atau namanya al-haq, itu hanya milik Allah, berasal dari Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Qulil haqqu mir rabbikum.
Kemarin hari apa kemarin? Hari apa yang kemarin? Jumat. Oh, kemarin Jumat kan? Ya. Itu kita disunahkan, dianjurkan baca Quran surah Al-Kahfi. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ada ayat bunyinya begini. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Quran surah Al-Kahfi ayat ke-29, halamannya 297. Tuh. Kan baca tuh Jumatan. Hari Jumat baca kan? Baca. Baik, udah ketemu kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu. Tadi Allah bilang, yang mau keluar dari zona kerugian saling berpesan dengan kebenaran, ya. Pak, yuk kerjain yang benar-benar aja, karena tawassaw bil haq. Sedangkan kebenaran hanya berasal dari Tuhanmu, Allah. Terus, barang siapa hendak beriman, hendaklah dia beriman. Yang mau beriman kepada kebenaran, silakan, itu pilihan. Kita cuma punya kewajiban satu sama lain saling berpesan untuk mengikuti nilai-nilai kebenaran yang itu berasal dari Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh. Yang mau beriman silakan, yang nggak mau beriman milih kekufuran, menutup diri dari kebenaran, itu arti kufur. Arti kafir itu menutup diri dari apa? Kebenaran. Arti kafir itu cover, penutup. Orang kalau namanya musim hujan, yang punya mobil di rumah suka pasang apa? Apa namanya? Cover. Apa itu? Cover. Cover itu dari kata kafar. Kafara artinya menutup diri dari kebenaran. Silahkan. Kan kalau namanya orang yang zalim itu siapa sih? Orang yang nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kebenaran itu kalau kita mau ikutin sebetulnya wajib kita jadikan pilihan. Kafir bukan pilihan. Nah, kalau orang ada yang zalim memilih kekufuran, meninggalkan kebenaran, terserah. Cuma Allah udah siapin neraka buat siapa? Buat orang yang salah menempatkan posisinya. Dia milih kekufuran ketimbang beriman kepada kebenaran. Itu aja deh. Ini pilihan. Ini sekarang udah ngaji nih. Udah ngaji kan? Tentang apa? Tentang potensi dasar buruk setiap insan. Bahwa kita berada dalam zona kerugian. Yang mau keluar, ayo beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan untuk mengikuti kebenaran. Pulang dari sini nggak mau ikut, terserah itu mah. Udah paham? Udah paham? Mau beriman, amal suratul asr, silahkan. Nggak beriman, monggo. Yang penting biar tahu Allah udah siapin apa? Api neraka bagi orang yang salah menempatkan, alias zalim. Tuh. Baik. Terakhir dalam Quran surah Asr, wa tawassaw bis sabr. Satu sama lain kudu saling mengingatkan. Yang namanya beriman, yang namanya beramal soleh, yang namanya mengikuti kebenaran itu berat. Maka satu sama lain saling pesen, yang sabar ya. Beriman perlu sabar gak? Beriman perlu kesabaran gak? Sabar. Beramal soleh perlu sabar gak? Lah bayangin coba, lagi anak tidur jam 3 Allah suruh bangun, qumil laila illa qalila. Bangun.
Lah katanya kan malam waktu tidur. Iya, jangan lama-lama tidurnya, bangun. Tuh, enak-enak tidur disuruh sholat subuh, betul gak? Enak-enak lagi kerja disuruh sholat zuhur, lagi pulang kerja capek mau rebahan disuruh sholat asar. Tuh, mau kumpul sama keluarga disuruh jamaah maghrib, capek mau tidur isya dulu. Tuh, perlu sabar gak? Enak-enak nyari duit, ngumpulin duit disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah. Sabar gak? Sabar. Betul gak? Betul? Tuh, syahwat biologis kepengen banget, nggak bisa lihat perempuan cakep, kepengen banget. Sabar, nikah dulu. Tuh, udah nikah kepengen kumpul sama istri, lagi men, sabar, ntar dulu. Sabar gak? Perlu sabar gak? Tuh, ada makanan apa aja pengen cobain, sabar dulu, pilih yang halal thayyiban, jangan yang haram. Sabar gak? Perlu sabar gak tuh? Sabar, itulah saling pesen bersabar. Bapak, kata sabar dalam bahasa Arab tuh, sekarang di bahasa Indonesia, sabar, hurufnya sit, sod, ba, dan ro. Itu semua huruf ini, sod, ba, dan ro, dalam bentuk apa aja menggambarkan hal yang berat, menggambarkan hal yang berat. Jamu pahit dalam bahasa Arab namanya sibir. Sibir, jamu yang pahit, sibir, alias sabar. Lu sakit kan? Ya sabar, minum yang pahit-pahit tuh, sibir. Nah, supaya apa? Supaya subur makmur itu. Subroh, gunung yang keras, yang tinggi. Tuh, pokoknya kata-kata sabaro ini intinya hal-hal yang berat, namanya juga sabar. Tuh, boleh paham? Kalau kita amalin empat resep ini, kita akan keluar dari zona kerugian menuju keberuntungan, kegembiraan, kebahagiaan. Insya. Enak gak Al-Quran? Enak gak Al-Quran? Tuh, orang kata. Ya, kita pindah sekarang surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Ayat berapa tuh Al-Adiyat? Al-Adiyat ayat ke-6. Halaman berapa ya? Oke, sedikit, halaman 599. Udah ya? Nah, Allah berfirman, baik, Allah berfirman, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Allah, ya Allah. Ayo Beb, boleh Beb, terjemahnya Beb. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, dengerin nih. Allah kasih tahu ya, saya, Anda insan bukan? Bini kita yang cakep belang-belang insan bukan? Anak kita yang lucu-lucu insan bukan? Guru kita insan bukan? Kiai kita Habib insan. Kita semua insan nih. Allah kasih tahu ya, dasarnya insan itu lirabbihi lakanud, menentang, ingkar, nggak bersyukur sama Tuhannya. Tuh asalnya manusia begitu. Jadi Bu, kalau punya suami kurang bersyukur, Pak, istri ngelawan mulu, Pak, anak bangor banget, jangan marah-marah berlebihan, namanya insan. Jangan namanya kita suaminya, jangan nama istri kita yang cakep, yang sayang sama kita. Jangankan anak,
sama Tuhan aja ingkar mulu dia, nggak bersyukur sama Tuhannya, apalagi ame manusia. Udah kenal nih insan nih, udah kenal. Ya Allah, abang dimasakin apa aja gerutu mulu, dimasakin sop salah, dimasak asem banget. Mama cara asem bang, marah-marah, ini cara asem banget sih, lah kan cara asem bang, betul nggak? Ada begitu? Bikin gua sambal, bikin malam bersambal, dibikin sambal pedes banget sih, namanya sambal. Cuma itulah manusia. Jangan sama suami, jangan sama istri, jangan sama orang tua, sama Tuhan aja diingkar banget. Kanud pakai wazan faul banget ingkarnya. Itu kalau bahasa kata arti kanud itu bukan sekedar ingkar, banget ingkarnya, banget nggak bersyukurnya, banget ngelawannya. Itu namanya kanud. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya doa Nabi tuh, doa Nabi tuh diajarin gimana? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan diriku sendiri. Diri kita buruk nggak? Diri kita buruk nggak? Selama punya nafsu, nafsu itu buruk ngajaknya. Tuh. Jadi kalau ketika ada orang yang kanud, jangan terlalu kita marah berlebihan. Namanya juga insan, namanya juga manusia. Baik, udah segitu bang? Segitu? Belum. Ada lagi nih, ada. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa Bib? Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Manusia ngaku sebenarnya, kita ngaku nggak? Kalau kita ini ingkar mulu, ngaku nggak? Ngaku kagak? Bu, ibu ngaku nggak? Kalau ngaku nggak bersyukur, ngaku nggak? Ini malu ngaku ya. Ngaku dia ngakuin, manusia ngakuin, cuma sering lupanya. Astagfirullah ya Allah, emang saya jelek banget ya Allah. Besok begitu lagi. Ya, emang saya kurang bersyukur ya Allah. Besok begitu lagi. Itu manusia. Baik, yang ketiga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Emang gitu, Bib? Iya. Emang gitu ya? Mbak? Emang kan begitu, Mbak? Sama harta demen banget. Nggak punya motor, pengen punya motor. Udah punya motor Supra, pengen punyanya Vario. Udah punya Vario, pengen punya pecek. Udah punya pecek, pengen yang mancung. Kan gitu ya? Itu manusia tuh. Lihubbil khairi lasyadid. Nah, kira-kira nih 3 potensi buruk dasar manusia ini bisa nggak dihilangin atau bisa nggak dikurangin? Bisa. Kapan? Kalau mau melakukan 3 perkara yang Allah sebutkan ini. Yang pertama, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila dia yang di dalam kubur. Bu'thira, dibangkitkan dari dalam kubur. Dengerin. Yang pertama ini ada ayat ini ada dua penting yang pertama. Yang pertama, afala ya'lam. Di sini Allah ingatkan kudu punya ilmu. Kudu punya ilmu. Afala ya'lam, punya ilmu. Ilmu itu apa sih? Gitu. Ilmu itu informasi, maklumat yang bersifat pasti, berasal dari yang pasti, menghasilkan sesuatu yang pasti. Itu namanya ilmu. Kalau cuman apal doang, Quran dia apal semua, hadis dia apal semua, kitab dia apal semua, tapi nggak menghasilkan keyakinan kepada Allah sang pemilik ilmu, berarti belum punya ilmu, baru punya hafalan maklumat tentang ilmu. Jadi ilmu itu apa? Pasti, yakin. Afala ya'lam, emang dia nggak yakin
idza bu'thira ma fil kubur, tentang apa yang Allah akan keluarkan, bangkitkan dari kubur. Jadi pertama yang dapat menghilangkan atau mengurangi potensi 3 tadi yang buruk tuh apa tadi? Lakanut ala dzalika la syahid li hubbil khairi la syadid, ilmu yakin tentang apa yang akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam kubur, dibangkitkan dari kubur. Pasca dibangkitkan ada perhitungan, pasca perhitungan ada masuk surga atau neraka. Itulah nanti yang bisa menghilangi rasa kanud. Ya, orang akan bisa banyak bersyukur kalau dia ingat apa yang akan dibangkitkan dari kubur. Tuh, itu yang pertama tuh. Ingat mati, ingat apa? Ama hisab setelah mati. Ingat ada hari kebangkitan, yakin ada hari perhitungan. Tuh bisa ngilangin lakanud ala dzalika la syahid li hubbil khairi la syadid. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada kita, apa yang ada tersimpan di hati kita ini semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Pak, Bapak ini bisa hormat sama saya, bisa dengerin ngaji bareng saya, sabar sampai jam udah matahari udah begini naiknya. Kenapa? Karena Allah tutupin keburukan saya. Kalau Allah buka nih apa yang ada dalam dada saya nih dari bermacam keburukan, yakin gak bakal ada orang ataupun yang mau dengerin saya. Tuh, maka kita jangan bangga dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Orang hormat sama kita karena Allah tutupin kekurangan kita. Tuh, kalau dibuka, maaf, jangan saya Habib aja, orang gak bakal ada yang mau hormat sama Habib. Walaupun Habib kagak mau. Kalau Allah buka keburukan-keburukan kita di hadapan orang. Tuh, itu gambar tadi wa hussilama fis sudur. Kalau ini sampai yang kedua kita amal ini, mau ya yakin bahwa apa yang kita sembunyikan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bikin kita nggak bakal ingkar dan Allah jadikan kita manusia yang bersyukur. Yang ketiga, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Ini semua takdirnya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, afala ya'lamu idza hussila ma fis sudur, afala ya'lamu inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Ini yang ketiga nih. Kalau kita punya keyakinan bahwa Allah maha teliti, tidak ada yang kelewatan bagi Allah Ta'ala di hari perhitungan nanti, insya Allah itu kanud ala dzalika la syahid li hubbil khair la syadid, akan hilang dari jiwa kita atau berkurang dari diri kita. Tuh, 3 lawan 3, 3 lawan 3. Kalau orang kepengen hilang 3 perkara tadi, kanud ala dzalika la syahid li hubbil khair la syadid, lakukan 3 perkara. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Yang kedua, afala ya'lamu idza hussila ma fis sudur. Yang ketiga, afala ya'lamu inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Bisa paham tidak? Al-Quran mudah tidak? Yang penting mau dihayati, mau renungkan. Apalagi nanti itu pindah Quran surah Al-Alaq, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ya Allah, manusia itu selalu senangnya melampaui batas aturan. Kapan? Saat melihat dirinya udah mampu, bisa, kaya, kuat. Tuh, itu manusia tuh. Dia lupa inna ila rabbikar ruj'a. Kalau mau hilang tuh penyakit begituan, sadar semua bakal kembali kepada Allah. Kalau semua kembali kepada Allah, semua akan diperhitungkan oleh
oleh Allah. Kenapa? Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang terlintas pikirannya, ya, bikin dosa di hatinya, semua dihitung, dimintain pertanggungan jawab oleh Allah. Makanya Allah bilang sama Rasulnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Rabbana innana amanna faktubna ma'as syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuk arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dallin wa la mudillin. Allahumma zidna wa la tunqisna wa athirna wa la tu'thir alaina warda anna birahmatika arhamar rahimin waj'alna syakirina li ni'maik muthnina biha 'alaiha qabiliha wa atimmaha 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ini Al Muhammadiyah nih.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ala NU. Ya, tadi ala Muhammadiyah, yang kedua ala NU, sekarang ala Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.